Hai sobatku, hari ini aku main dulu ya. Yuk ikutin aku. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali lagi dengan saya Jody Wisnu. Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber khusus sekali dengan tematik yang sangat seru di area tumbuh kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Beliau adalah Ibu Tina. Apa kabar Ibu Tina? Iya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tentunya bahagia juga, Dok. Sangat senang lihat vibes-nya Bu Tina yang luar biasa hari ini bersama dengan kita Terima kasih, di Dokter Jody. podcast Bincang Asik Sobatku. Nah, Bu Tina, podcast Bincang Asik Sobatku ini biasanya memang kita bersama dengan seorang narasumber, kita ngobrol panjang lebar, tapi saat ini adalah edisi khusus, edisi tumbuh kembang dengan ruangan yang khusus di sini. Sebenarnya ini ruangan apa tuh Bu Tina? Kalau bisa saya sampaikan ini adalah ruangan sensori integrasi ya. Sensori integrasi itu adalah bagian dari okupasi terapi. Jadi sensori integrasi sendiri ini ruangan yang khusus untuk anak-anak dengan gangguan-gangguan tertentu, Dok. Gitu. Misalkan Tuhan itu kasih kita itu luar biasa ya, panca indera. Itu indera jauh, kemudian Tuhan kasih kita indera dekat, yaitu proprioseptif, vestibular, taktil. Itu melibatkan kekuatan otot, keseimbangan, kemudian sentuhan gitu ya. Ketika itu ada kendala, maka kita sebut anak tersebut mengalami gangguan sensori integrasi. Baik. Nah, tentunya dengan screening yang sudah kita lakukan, gitu ya. Gitu. Menarik sekali. Karena Bu Tina ini background-nya adalah okupasi terapi. Occupational therapist ya. Jadi terapis ahli okupasi di bidang terapi okupasi. Iya. Terapi okupasi. Sudah bergabung berapa lama di sini? Saya kurang lebih 13 tahun, Dok, di Dr. Un Solo Baru di ya. Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dengan punya pengalaman belasan tahun menghadapi istilahnya anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang kondisinya di sini, dan istilahnya Bu Tina ini siap untuk melayani di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk istilahnya para moms atau dads yang ada di rumah kemudian bisa bawa keluarga ke sini, anak-anak yang membutuhkan konsultasi otomatis bisa dilayani oleh Bu Tina di sini. Di sini Bu Tina sendiri atau dengan tim? Kita itu sebenarnya ada tim ya. Jadi ada psikologi, ada terapi bicara, kemudian okupasi terapi, dan tentunya sensori integrasi ini termasuk dalam program okupasi terapi. Jadi kita ada 3 profesi ya, Dok ya. Jadi nah kebetulan, kebetulan di profesi yang lain seperti fisioterapi, bahkan kita nanti akan rujuk ke dokter spesialis ataupun ahli gizi, karena kita bicara tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya perkembangan yang kita nilai, tetapi tumbuh pun juga harus kita nilai. Gitu ya. Misalkan terlibat dalam ini kecil, berat badan nggak naik, itu juga akan kita ukur karena itu pengaruh sekali dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengalaman dari Bu Tina sendiri, misalnya nih ada relasi yang stay di kota di Solo ya, sebenarnya Solo Raya kota ataupun di area-area sekitar Solo dan segala macam, yang pengen periksa ke klinik tumbuh kembang. Ini kan berarti kita mau melihat nih, anak ini perlu nih ada pemeriksaan ke klinik tumbuh kembang ya untuk cek dan segala macam. Sebenarnya kriteria seperti apa sih mereka yang bisa diperiksakan dan juga bisa mendapatkan terapi di sini? Jadi pertanyaan Dokter Jody mengarah ke siapa aja sih yang perlu mendapatkan semua. Sebenarnya semua membutuhkan screening. Tapi ketika orang tua sudah mengalami kendala, kenapa anakku belum bisa bicara, terus kemudian kenapa anakku belum bisa lompat misalkan. Nah itu kita screening dasar dulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan sobatku yang ada di rumah juga bisa men-screening anaknya walau tanpa diagnosa, walaupun tanpa gejala, begitu. Jadi kalau yang sudah ada gejala sejak awal gitu ya, Dok, pasien masuk kita screening.
Dia kita mau ajak kemana nih, mau kita kasih terapi program apa, itu nanti yang menentukan adalah psikologi. Jadi awal masuk ke tumbuh kembang itu nanti kita akan screening dulu psikologis ya kan. Kemudian setelah itu nanti dia mau butuh terapi apa aja, itu nanti akan diarahkan gitu ya. Sebagai contoh misalkan keluhannya adalah bicara. Nah, kebanyakan orang tua itu dari telepon itu sudah, anak saya belum bisa bicara nih, ini itu. Tapi kita nggak boleh percaya gitu aja. Karena screening itu, pemeriksaan itu harus dilakukan benar-benar anak kita pegang. Gitu. Baru bisa kita menentukan apakah ada aspek yang lain selain bicara. Contohnya saya bilang tonus otot, contohnya saya bilang lagi bagaimana riwayat lahirnya. Jadi harus kita screening secara total, tumbuh dan berkembang. Tumbuh kembang, jadi harus lengkap gitu ya dok. Makanya kita screening awal tetap kita lakukan oleh psikologi. Oleh gitu. Dari timnya dari psikologi. Betul. Ini. Kalau tadi dibilang berarti orang tuanya berarti ada yang by phone, misalnya mau daftar dan segala macam. Kemudian keluhannya biasanya kan mereka juga bilangnya. Tapi pengalaman dari Bu Tina sendiri, umur minimal yang datang ke sini pasiennya itu umur berapa sih? Paling kecil? Paling kecil kurang lebih 2 tahun dok. Kurang 2 tahun. Betul. Karena 2 tahun itu mungkin orang tua atau sobatku yang ada di rumah sudah curiga nih. Harusnya usia 2 tahun tuh udah bisa ngomong nih, udah bisa lari gitu ya. Tapi kenapa enggak? Nah mereka pasti penasaran gitu ya. Kenapa kok nggak seperti temen yang lain atau tetangga yang lain gitu. Nah itu sebaiknya sobatku atau orang tua yang ada di rumah itu harus segera membawa anaknya ke klinik tumbuh kembang. Semakin dini kita lakukan pemeriksaan, semakin dini kita melakukan screening, maka tumbuh kembangnya akan lebih maksimal. Gitu ya. Gitu. Kasusnya biasanya nih yang datang ke sini, kemudian yang dikeluhkan dan kemudian dilakukan terapi untuk tumbuh kembang atau terapi okupasi itu kasusnya apa sih? Ragam kasusnya. Contohnya ya dok, kalau kita bicara diagnosa medis, kasus anak itu banyak. Contohnya autism, Down syndrome, terus kemudian global delay development, jadi terlambat secara keseluruhan, intellectual disability, gifted, dyslexia, terus kemudian ada ADD, attention deficit disorder, learning disorder, gitu. Atau enggak mungkin ada kasus-kasus yang langka misalnya sindrom yang lain. Ada Tourette syndrome. Nah, itu pun kita tidak boleh langsung mendiagnosa secara cepat gitu ya. Jadi ada proses yang harus kita lalui. Jadi ketika datang ini udah kita vonis autism, nggak semudah itu. Karena semua membutuhkan waktu, proses. Begitu kita kasih misalkan tujuan kita 3 bulan untuk mengetahui diagnosa apa yang sesuai. Nah biasanya nggak semudah itu kita langsung melabel dengan autis ini. Nggak semudah itu. Jadi prosesnya tetap harus dijalani. Betul. Ya, harus dilihat dan setelah itu nanti ditentukan diagnosisnya apa, kemudian terapinya apa aja gitu ya. Seperti betul. itu ya kondisinya. Iya, tepat sekali dok. Tapi unik nih ya. Sekarang orang tua itu smart. Sekarang orang tua itu lebih maju karena adanya Google. Jadi mereka mungkin melihat dari ciri-ciri Google gitu ya. Mereka datang biasanya kita langsung dikasih deskripsi anak saya ini. Nah, tapi kita sebagai terapis atau tenaga profesional itu tidak boleh langsung mengiyakan. Jadi semuanya itu butuh screening, semuanya itu butuh pemeriksaan. Karena itulah kita bisa menegakkan diagnosa lebih tepat gitu ya, lebih tepat sasaran. Karena kalau tepat berarti program kita atau goal kita itu nanti tercapai. Begitu. Sehingga nanti bisa menjadikan anak-anak tuh tumbuh dan kembang menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau beberapa kasus orang datang ke dokter seringkali kasusnya kan karena anaknya sakit gitu kan. Tapi sebenarnya banyak orang yang juga harus berpikir, misalnya ya, attention deficit hyperactive disorder gitu kan, gangguan atensi, pemusatan perhatian, dan anaknya hiperaktif. Karena orang tuanya ngomongnya anaknya nakal, gitu kan. Padahal ternyata
Ya, sudah itu seperti label. itu ya. Ya. Sehingga kalau sendiri dilakukan suatu terapi, harapannya itu bisa dialihkan ke terapeutik itu sehingga Betul. dia bisa jadi anak yang akhirnya hebat tuh sebetulnya. Ya. Karena beberapa penelitian selalu Ya. kita juga ada literatur ya. Oke. Anak-anak ADHD yang tidak mendapatkan penanganan, anak-anak hiperaktif yang tidak mendapatkan penanganan itu akan nantinya itu akan jadi anak-anak yang bermasalah. Oke. Gitu ya. Yes. Semuanya karena tugas kita sebagai terapis adalah memaksimalkan kondisi anak. Oke. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa diobat. Oke. Tapi kita memaksimalkan kemandirian, okupasional, itu mengarah ke fungsional. Bagaimana dia nanti bisa sekolah, bagaimana dia nanti bisa menulis, bahkan hal sederhana aja dok. Dia bisa ayunan, itu progres yang kita nilai applause yang sangat ketika anak bisa kontak mata gini aja. Itu luar biasa sekali untuk terapis. Oke. Gitu. Jadi ya, small progress itu ya, tetap betul. sebuah sesuatu yang harus kita apresiasi ya. Iya, Oke. betul sekali, Dok. Ngomong-ngomong, ini ruangan ini kan banyak alat nih. Oke. Ini ada alat apa aja nih? Kok jadi ada ayunan di sini? Ini Oke. alat apa dan segala macam? Silakan. Boleh saya jelaskan sedikit monggo. ya. Ini adalah ruangan sensori integrasi. Sensorik integrasi. Sensori integrasi itu ruangan yang kita desain untuk meningkatkan kekuatan fisik, baik otot, tulang, seperti itu ya, ataupun vestibular, keseimbangan, dan sentuhan. Tentunya di sini banyak media-media yang misalkan seperti ayunan itu ya. Seperti ayunan? Kayak gini? Ayunan ya, Oke. itu untuk meningkatkan keseimbangan dok. Oke, baik. Nah ini salah satu untuk meningkatkan keseimbangan. Anak-anak dengan label autism, Ya. biasanya mereka memiliki keseimbangan yang tidak bagus. Oh, baik. Oke. Gitu ya, karena yang jelas kontak mata. Mata adalah salah satu pusat keseimbangan. Auditori adalah salah satu pusat keseimbangan. Kalau saya bilang tadi ya, indera jauhnya ini kena, otomatis dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi semuanya ada rentetannya. Kalau saya jelaskan sensori integrasi secara detail, itu nanti satu hari mungkin Jadi baru kuliah kita- sendiri ya, menggunakan di bincang asik sobatku berikutnya yang satu khusus bersama dengan Bu Tina. Oke, kemudian Gitu. Ada lagi ini contohnya bobat ya, bola bobat itu. bola bobat, bola ini. Ya, seperti tempat gym ya. Oke. Tapi ini untuk anak-anak fungsinya juga sebagai keseimbangan ataupun penguatan otot. Ketika kita taruh anak di atas bola, posisi tengkurap seperti ini, Tengkurap dia. ya, Oke. terus kemudian kita ayunkan seperti pesawat, ya. otomatis ini akan menguatkan terang ya dok, maaf Oke. ya dok, Ya. terang kontrol di sini. Nah, Oke. ini sebagai pusat yang namanya anak-anak ketika dia nggak bisa duduk tenang, kadang terang kontrolnya itu jelek. Ya, area torso Jadi dia nggak sini. kuat, sehingga kalau duduk seperti ini. Nah, Oke. ini membuat anak-anak nggak kerasan ini duduk lama, Ya, capek ya. gini Ya, nih ya. ya. Makanya, nah ini salah satu fungsi bola gym ini adalah untuk menguatkan terang, Oke. gitu ya. Ya, Jadi ya. ketika anak mampu duduk tenang, itu pasti apa istilah kata tonus otot dan lain-lain itu good. Ya. Oke. Ketika dia mengalami hambatan, otomatis, gitu, otomatis akan ada kendala. Oke. Seperti baik. itu. Oke. Kemudian alat apa lagi nih yang ada nih tempat kita? Apalagi Ya. ini aja. Apa ini? Ini apa ya namanya ya? Ini balok ya. Oke. Ketika kita Kayak gini? iya, Ya, ini boleh balok seperti ini ya, Dok. Oke. Ini harusnya mampu. Anak-anak usia 2,5 itu sudah mampu Oke. jalan dari balok titian ini namanya Oke. ya. Usia 2,5 tahun ya? Ya, itu Jalan. harusnya udah bisa ya Oke. dengan prom minimal, Ya. bantuan minimal, gitu. Tetapi pada anak-anak dengan kasus tonus otot lemah Ya. dan keseimbangan jelek itu nggak mungkin bisa. Oh, baik. Jadi ketika dia melangkahkan kaki kanan kiri, Ya. ini nggak mampu dok. Jadi sebagai terapis memang kita membuat strategi warna, kemudian apa ya istilah kata gradasi ya, naik Oke. turun tinggi pendek itu untuk memang untuk melatih Ya, itu ya. sengaja. Dan ini untuk melatih taktil. Taktil ya? Yes. Oke. Karena anak-anak kadang-kadang ini kasar kan ya. Oke. Dia menolak, sengaja menolak. Oke, baik. Ya, bahkan kita kadang-kadang kasih yang agak kasar gitu ya, Ya, yang rumput-rumput itu buatan seperti Ya, itu. ya.
memang untuk melatih taktil. Oke, baik. Gitu. Ya, ini kasar dan juga Betul. daerahnya kan itu memang settingan, memang jadi bukan settingan seperti betul, itu ya. Iya. Oke. Jadi setiap alat di sensori integrasi ini banyak sekali maknanya. Oke. Jadi tidak sekedar kita melihat trampolin untuk Ya. lompat-lompat gitu ya. Di sana ada Tidak- trampolin ya buat Tidak lompat. sekedar kita melihat perosotan itu Oke. untuk hanya meluncur, tidak. Ya. Tapi untuk anak-anak dengan gangguan ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat sulit. Oke. Seperti kita membaca dengan mata tertutup, kan nggak Oke, mungkin ya, ya. ya. Sesulit itu untuk anak-anak ABK. Ya. Nah, dan itu butuh waktu yang nggak sebentar gitu ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita pakai program itu 8 kali atau kita tingkatkan lagi 16 kali sesi terapi. Jadi ketika orang tua, Bu kok nggak bisa sih, kok nggak bisa. Nah kita harus cari akar masalahnya di mana. Oke. Oh ternyata anak ini dulu refleksnya jelek nih. Ya. Kita harus benahi apa dulu nih? Berarti emang harus Gitu. sabar ya. Itu sekitar paling tidak sekitar 3 bulan dan lebih dari itu ya. Iya. Proses terapeutiknya. Ya? Minimal 3 bulan akan kita lihat progres. Oke, baik. 8 kali sesi terapi, itu Oke. sekitar 3 bulan. Oke. Akan kita lihat progres. Oke. Ketika itu progres tidak meningkat gitu ya, atau stuck di situ aja, kita harus lihat lagi. Nah sekarang itu budaya ya, pola asuh itu menjadi kendala untuk kita. Pola asuh yang kayak gimana nih? Wah, menarik sekali. Itu kendala untuk kita sih dok. Ya. Jadi kebanyakan sekarang itu orang tua bekerja ya, anak-anak hanya dititipkan oleh baby sister. Oke. Nah, handphone, gadget, Oke. kemudian stimulus yang nggak bagus ya, itu ya dikasih. Yang penting makan, kenyang sudah, gitu kan. Oke. Ya. Nah, makanya sekarang tidak heran kenapa banyak anak-anak berkebutuhan khusus. 13 tahun yang lalu, klinik tumbuh kembang Rumah Sakit Dokter ini adalah satu-satunya. Oke. Di Solo Raya. Ya, Oke. dulu pasien kita sangat melimpah. Sekarang saya 13 tahun ya kurang lebih di sini, sudah menjamur klinik-klinik tumbuh kembang dan tidak pernah sepi satu Oke. klinik pun. Ya. Ya itu kita lihat budaya sekarang, anak-anak tidak boleh keluar, mereka tidak mendapatkan imun dari alam, mereka tidak mendapatkan stimulus dari taktil di alam ya kan, nggak pakai sandal gitu ya. Ini mereka semua disimpan seperti burung yang disangkar gitu ya. Ketika dia dilepaskan itu nggak ada, terbang bebas. Itu istilah kata seperti itu. Makanya menarik. pola asuh itu kendala untuk kami. Kita nggak mau, kita pasien banyak tentunya oke, tapi kita nggak mau anak-anak ini menjadi korban dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Makanya kenapa saya juga heran pasien-pasien itu tidak ada habisnya. Karena ternyata mereka juga banyak yang membutuhkan sentuhan dari okupasi untuk terapi okupasi. Iya, gitu semua terapis ya. Semua terapis ya sebetulnya. Ini menarik, di sebelah sana tuh ada tiang hijau itu apa itu? Ini. Ini menarik. Apa nih? Ini sebenarnya mainan sederhana ya dok. Ini bisa jadi fungsi untuk ngelatih anak jongkok berdiri. Jongkok dan berdiri. Ya. Baik. Karena kalau kita usia 3 tahun ya. Itu nggak hanya sekedar memasukkan, tapi dia harus mengambil dengan posisi jongkok, kemudian dia harus berdiri untuk memasukkan. Betul, karena dia ngambilnya pasti akan jongkok begini, kemudian dia berdiri. Untuk apa latihan jongkok? Untuk meningkatkan kekuatan otot. Jadi kalau kita jalan itu nggak hanya sekedar kaki yang melangkah, tapi dari panggul sampai ke bawah itu harus kuat. Ketika kita nggak kuat, gitu, anak kesenggol temennya udah jatuhnya kayak pohon tumbang. Dia nggak punya refleks untuk tangan ya. Jadi kalau kita jatuh, refleks yang harus kita ini adalah kepala dan badan. Kita pasti akan pakai tangan. Tapi kalau anak-anak dengan keseimbangan jalan yang jelek, dia udah kayak pohon tumbang aja tuh. Kesenggol temennya udah gampang jatuh. Jadi ini kayak istilahnya olahraga, latihan olahraga untuk anak kecil. Ya, meningkatkan kekuatan otot. Kekuatan otot. Gitu ya. Selain fungsi-fungsi yang lain, sebenarnya satu alat ini fungsinya
sangat beragam. Ya, Tapi salah satu fungsinya adalah untuk itu. Jadi nggak sekedar untuk kalau kita di rumah mungkin ya sudah, ayo ini pasang gitu ya. Betul, Tapi kalau di tumbuh kembang ini satu alat ini harus ada fungsinya. Saya bisa aja ini mau saya kasih dia jongkok berdiri atau ini saya kasih lagi ke yang lain ya, misalkan dari papan titian tadi dia harus memasukkan dari ujung ke ujung, jadi harus jalan. Ini bisa jadi apa istilah kata media yang lain gitu loh, yang tentunya sesuai dengan goal kita. Dan setiap terapis tuh punya goal. Luar gitu biasa. Ya. Jadi setiap masalah di anak itu harus betul-betul kita telaah betul ya, dapatkan analisis. solusinya dan Itu kita yang analisis sulit. ya. Analisis itu yang sulit. Jadi kalau datang ke klinik A, diagnosa begini, klinik B diagnosa begini. Itu adalah sebenarnya analisis yang harus kita kita maksimalkan tuh analisis ke pasiennya sendiri. Makanya saya bilang jangan mendiagnosa terlalu dini. Karena semua butuh analisis. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau yang lain baru bisa diterapkan diagnosa. Begitu. Menarik sekali. Nah, Bu Tina, gimana caranya untuk sobatku sekalian mau mendaftar ke Klinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru? Buat sobatku atau orang tua yang ada di rumah, bisa langsung mendaftarkan buah hatinya. Kalau saran saya minimal usia 2 tahun ya. Langsung aja nanti telepon, via telepon boleh, datang langsung boleh, tetapi tetap saja harus kita jadwalkan gitu, karena waiting listnya cukup banyak ya sobatku yang ada di rumah. Kalau saran saya via telepon aja, nanti kita akan langsung kita catat ya, tanggal jam berapa dia harus konsultasi, langsung daftar aja ke polispesialis, nanti akan kita panggil sesuai jam yang ditentukan gitu. Nah, nanti akan mendapatkan pelayanan psikologi dulu, kemudian nanti akan diarahkan butuh terapi apa aja yang sesuai untuk anaknya, begitu. Jadi by phone, baiknya bayar reservasi ya? Jadi buka setiap hari Senin sampai? Kalau untuk jam kita setiap hari dok, tapi hari? Senin sampai Kamis kita buka dari jam 8 sampai jam 3, kemudian Jumat dan Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 saja. Sampai jam gitu, 2 siang. Iya. Terkhusus hari Sabtu kita nggak melayani konsultasi. Karena hari Sabtu itu hari terapi sedunia ya. Jadi penuh banget. Jadi udah nggak bisa melayani sesi konsultasi. Jadi lebih banyak langsung sesi terapeutik terapinya. Betul sekali, iya dok. Konsultasi itu nggak bisa online. Ya betul. Sudah saya jelaskan sejak awal, anak dan orang tua harus datang. Jadi kita screening anaknya, kita lakukan pemeriksaan secara detail. Gitu. Jadi nggak bisa melalui cerita dari orang tua saja. Gitu. Kita harus menemukan sendiri, mengidentifikasi dan kemudian membuat. Kalau orang tua cerita itu kadang areanya abu-abu. Jadi bisa gitu, tapi ternyata memang kendalanya di situ gitu ya. Kadang ada yang menutupi kondisi gitu, kita nggak tahu. Udah pasrahkan aja sama terapis di sini, sama ahlinya. Baik sobatku sekalian, terima kasih banyak telah mengikuti tayangan perbincangan saya bersama dengan Ibu Tina di Klinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Jangan lupa follow akun Instagram dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi seputar kesehatan, seputar layanan terbaru dari kami di sini. Harapannya kita bisa jumpa lagi lain waktu dalam program berikutnya yang lebih menarik, khusus dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya Jody Wisnu bersama dengan Ibu Tina kami undur diri. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.